Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebem Film Jadul. Ya apa kabar? Sehat-sehat kabeh sekeluarga dong ya. Balik mana ambek aku Icang Indonesia ingin doi semakin nempel sia-sia ya. Sesuai beberapa requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film bergenre kriminal drama berjudul The Mule tahun 2018 yang diperankan, disutradarai dan diproduseri oleh Mbah Clint Eastwood. Meskipun sekarang sudah berumur 92 tahun tapi masih luar biasa ngetop dan sangat produktif loh. Ini loh, dijamin ciamik banget film ini lur, dan banyak pelajaran yang bisa Anda ambil nantinya. The Mule mengisahkan tentang seorang mbah-mbah 87 tahun yang dijauhi anak istrinya karena sejak muda sangat tidak perhatian dengan keluarganya. Sampai akhirnya si mbah ditawari pekerjaan kriminalitas berbahaya yang memberinya banyak pelajaran hidup dan membuatnya kembali dekat dengan keluarganya. Seperti apakah keepikan film ini? Langsung kita ke titip pesan dari dulurku Restu Bayu untuk bocah lato-lato berhenti main malam dan libur di hari Minggu ya. Emang meresahkan bocah lato-lato ini. Mana ada yang main di rumah sakit juga. Oh, you're here because you have nowhere else to go. I'm so sorry. Thank you, Grandma. Earl Stone adalah seorang mbah-mbah veteran perang Korea sekaligus ahli perkebunan yang tinggal di kota Peoria, negara bagian Illinois, Amerika Serikat. Suatu ketika di tahun 2005 setelah mengurus usaha budidaya bunga-bungaannya di rumah, Earl mendatangi sebuah event perlombaan pemilihan bunga terbaik dan berhasil membawa medali emas. Tapi ternyata demi mendapatkan medali tersebut, Earl sengaja tidak menghadiri pesta pernikahan putri kandungnya yaitu Iris. Ibunya Mary yang juga istri Earl pun hanya bisa menenangkan Iris karena Earl selalu menomorsatukan pekerjaannya dan rela meninggalkan urusan keluarga. Mulai dari lahirnya Iris, wisuda, suntik booster COVID, bahkan sampai pernikahan Iris pun Earl tidak muncul. Dan inilah seorang penyelundup. Gold medal winner is Earl Stone. There's no sign of Work over family. Oh, well, sweet chin. 12 tahun kemudian, usaha kebun bunga Earl akhirnya bangkrut dan istrinya Mary juga telah bercerai darinya. Setelah menjual beberapa barang perkebunan juga berpisah dengan para karyawannya, Earl datang ke rumah cucunya Ginny yang akan segera menikah dengan tunangannya. Dan Earl pun disambut Ginny dengan hangat, tidak seperti ibunya Iris dan juga neneknya Mary yang sudah sangat membenci Earl. Akan tetapi tak lama kemudian Iris dan Mary datang dan gak pakai lama Iris yang sudah muak pun langsung buru-buru pergi. Sedangkan Mary memaki-maki Earl di depan para tamu Ginny karena selama ini Earl hanya ngumpul-ngumpul dengan komunitas tanaman bunga tanpa maksud yang jelas. Bagi Mary, selain tidak perhatian pada keluarganya, Earl juga tidak memberikan nafkah yang cukup termasuk membantu pernikahan cucunya Ginny. Mary pun beranggapan jika Earl datang ke nikahan cucunya karena usahanya telah bangkrut dan gak tahu lagi mesti kemana. Mary pun memberikan gaun pernikahan ke Ginny dan dia akhirnya pergi dari sana bersama Iris. You're never a real father or a husband. You play with your friend. Oh, you're here because you have nowhere else to go. I'm so sorry. Thank you, Grandma. Saat Earl akan pergi, salah satu teman tunangan Ginny yaitu Rico memperkenalkan dirinya dan ngobrol-ngobrol dengan Earl. Ternyata Earl sudah biasa jalan keliling Amerika dengan truknya selama bertahun-tahun dari masih muda sampai sekarang dan gak pernah kena tilang sama sekali, bahkan sudah mengelilingi 41 negara bagian lur. Melihat Earl yang sudah paham kondisi jalanan dan juga butuh uang, Rico pun memberikan nomornya karena dia punya teman yang sedang membutuhkan seorang supir handal yang bisa mengantar suatu paket dari kota ke kota. Wow, paket apakah itu? Hey Earl, if you really stuck, I know some people who pay you to just drive. Karena usaha kebun bunganya juga sudah bangkrut, Earl yang butuh pemasukan untuk membantu pernikahan cucunya Ginny pun akhirnya menghubungi Rico dan diberikan alamat temannya yaitu tambal ban di El Paso, Texas. Earl pun langsung OTW dan sesampainya di sana dia bertemu 3 pria botak bersenjata yang menitipkan tas besar, entah isinya apa lur. Karena sudah paham cara polisi mengecek mobil-mobil yang lewat, Earl yang biasa keliling kota pun hanya menaruh tas itu di bak mobilnya deket tongkat golf.
golf dan menurutnya itu adalah tempat yang paling aman. Lalu salah satu pria bersenjata yang kita sebut saja Pak Ijo memberi sebuah HP dan Earl harus menjawab jika ditelepon. Namun sama sekali tidak boleh menghubungi siapapun dengan HP itu. Tugas Earl sekarang adalah mengantar tas itu ke sebuah hotel, menaruh kunci mobilnya di laci dan pergi menjauh dari sana. Setelah menunggu 1 jam, Earl baru boleh kembali ke mobilnya lagi dan akan mendapatkan uang bayarannya beserta kunci mobilnya di dalam laci. Kalau sampai aku kena begal atau uangku dicolong gimana, Jo? Kata Earl. Pak Ijo pun meyakinkan jika komplotan mereka punya banyak mata-mata yang selalu memperhatikannya. Dan Earl juga diingatkan untuk tidak membuka tas itu atau berlaku macam-macam di luar tugas pengiriman. Karena Pak Ijo dan kawan-kawan sudah mengantongi identitas Earl beserta keluarganya. Manut aja ya kan si Earl ini, lur. One right back there next to the golf clubs. It'll be safe. If it rings, answer. Park your truck. Then come back in an hour. Don't look in that bag. We know who you are. Your money will be in the glove compartment with the keys. Dengan mengendarai mobil Ford tuanya, Earl pun akhirnya sampai ke hotel yang dituju lalu mengikuti perintah Pak Ijo. Meninggalkan kunci di laci mobil, pergi menjauh dan kembali lagi setelah 1 jam. Setelah balik ke mobil, Earl pun mengecek lacinya dan tara, bener lur, sudah tersedia amplop tebal berisi uang ratusan juta. Tak lama kemudian Earl didatangi salah satu anggota komplotan tersebut yang memuji kinerja Earl karena bisa mengantarkan tas itu dengan sangat-sangat lancar. Lalu memberikan nomor yang bisa dihubungi jikalau Earl butuh pekerjaan lagi. Did good. I'm supposed to tell you to call this number anytime you need work, alright? Di lain tempat, seorang agen khusus pemberantas narkoboy bernama Bates baru dipindah tugaskan ke kantor polisi Chicago. Dia disambut oleh atasannya yaitu Warren dan mendapatkan partner baru bernama Trevino. Tugas mereka adalah memperhatikan acara kumpul-kumpul kartel narkoboy lalu memaksa salah satu anggota di sana yaitu Louis untuk menjadi intel. Dengan mengancam akan menggeledah rumahnya, yang mana akhirnya Louis pun langsung menerima ajakan Bates. Karena ternyata kepolisian telah mendapat semua bukti-bukti keterlibatan Louis dalam banyak kriminalitas, yang salah satunya berhubungan dengan kartel narkoboy yang akan diringkus oleh Bates. Welcome aboard. Think about it, Louis. We got a warrant to search your house. $125,000 in cash. You're looking at back-to-back life sentences. What do I do? Be a good cartel employee and answer my calls day and night. Dengan uangnya, Earl pun akhirnya bisa membayar catering pernikahan cucunya Ginny. Di acara itu Earl sempat berbicara empat mata dengan Mary, yang mengatakan jika Earl harusnya bisa lebih memperhatikan keluarganya, seperti saat dia mengurus kebun bunganya selama bertahun-tahun dengan baik. I love them. I mean, they're unique. I can't. They deserve all the time and effort. So did your family. Saat Earl pulang, betapa terkejutnya dia melihat rumahnya yang telah disita oleh bank. Alih-alih membayar hutangnya, Earl malah membeli mobil baru dengan uang hasil pekerjaan kurirnya. Setelah itu Earl kembali ke El Paso dan ngambil orderan kirim barang lagi. Di sana Pak Ijo membuang HP lama Earl lalu memberikan HP baru kepadanya untuk mengangkat telepon sama seperti biasa. Setelah mendapatkan tas kiriman, Earl pun mengantarkannya ke hotel yang sama seperti tujuan sebelumnya. Dan lagi-lagi Earl mendapatkan fulus sangat-sangat banyak. Earl, throw your phone away when your run is done. Same hotel as before. Yeah, same hotel. Setelah melunasi hutangnya di bank dan mendapatkan kembali rumahnya, Earl lanjut mengkurir lagi, tapi kali ini tali tas yang dia kirim gelewer-gelewer keluar bagasi. Supaya tidak dicurigai orang, Earl pun menghentikan mobilnya di jalan dan memasukkan tali tasnya. Akan tetapi di pengiriman ketiganya ini, Earl yang penasaran dengan isi tas itu pun akhirnya membukanya. Dan betapa terkejutnya Earl karena ternyata yang dia kirim selama ini adalah tas penuh kokain. Lagi panik-paniknya tiba-tiba datanglah seorang polisi patroli yang bertanya apa yang dibawa Earl di mobilnya. Untungnya Earl masih bisa berkelit jika dia sedang OTW ke rumah cucu buat ngasih hasil bumi dari perkebunannya. Untuk beberapa saat Earl pun aman karena Pak Polisi percaya-percaya aja ya kan. Tapi ternyata Pak Polisi juga membawa seekor anjing yang pastinya akan segera mengendus kokain-kokain di dalam tas tersebut ya kan. Ketika Pak Polisi sedang sibuk menenangkan anjingnya, Earl mengambil sedikit odol ke tangannya lalu
mengelus-ngelusi anjing di bagian hidungnya untuk mengacaukan penciumannya. Dan alhamdulillahnya Pak Polisi tidak curiga sedikit pun. Holy shit. Need help, sir? He has to pee every 15 minutes. Let's take a sniff of that. I'm gonna have to ask me not to touch. Sementara itu, Bates dan Trevino sedang mempelajari bagaimana kartel narkoboy bekerja. Sambil memperhatikan situasi di hotel yang juga Earl biasa ngantar ke sana, Louis pun menjelaskan pekerjaan kurir narkoboy yang meninggalkan mobilnya di sana selama 1 jam. Setelah itu, karyawan kartel membawa mobil tersebut mengeluarkan tas narkoboy kiriman, baru akhirnya si kurir mendapatkan uang bayaran di mobilnya. Di lain sisi, Earl yang berhasil menyelesaikan tugas kurir ketiganya pun merasa ketakutan karena ternyata tas yang selama ini dia kirim berisi kokain. Meals come in from various locations. Moves a load. Meals payment. Hey, all right, settle down, boy. Bukan hanya membantu biaya pernikahan anaknya, membeli mobil baru dan membayar hutang, Earl juga menggunakan uangnya untuk memperbaiki bar mbah-mbah milik temannya yang kebakaran agar bisa dibuka kembali. Meskipun tahu pekerjaan itu sangat berbahaya, namun Earl tetap mengirim barang karena tergiur bayarannya. Apalagi jumlah kokain yang dikirimkan semakin banyak dan tentunya uang yang diberikan juga semakin banyak. Sementara itu di kediamannya, bos kartel yaitu Laton menyuruh anak buah kepercayaannya bernama Julio untuk memantau Earl di perjalanannya mengirim kokain. Karena dia semakin dipercaya sebagai kurir dan kali ini bertugas mengirim kokain seberat 110 kg atau senilai 40 miliaran. Julio yang emosian pun langsung mengultimatum Earl padahal baru ketemu dan memaksanya untuk mengantar paket sesuai jalur yang sudah ditentukan. Dan tidak boleh melipir-melipir sama sekali. Julio yang sok berkuasa pun sempat menodongkan senjata, tapi Earl yang seorang veteran perang sama sekali tidak merasa terintimidasi. Sebelum melakukan pengiriman ke-8-nya, yaitu kokain seberat 100 kg ke jalan Joy Drive sesuai map yang diberikan, sempat terlihat Julio yang diam-diam menaruh alat penyadap suara di mobil Earl. Kali ini Earl akan berangkat sambil dipantau oleh Julio dan satu orang lagi yang kita sebut saja dia Pak Imin. Don't underestimate us, Stone. I've been in combat before. Mucosa. Joy Drive. Easy. That's the drop site. Alih-alih langsung OTW ke Joy Drive, Earl malah melipir membantu mobil keluarga yang bannya bocor, lalu tidur bermalam di sebuah hotel Oyo dengan 2 mbak-mbak malam sekaligus dong. Krik. Bahkan esok harinya ketika melanjutkan perjalanan dan kena macet, Earl sempat mengambil jalur lain yang tidak sesuai dari map. Sudah pasti Julio yang sumbu pendek sangat emosi dengan Earl dan hampir menghajarnya. Apalagi Earl juga mengirim kokain langsung ke gudangnya, padahal harusnya dia memparkir mobilnya dan meninggalkannya selama 1 jam di hotel seperti sebelumnya. Itu karena Earl hanya mengikuti arahan map yang diberikan karyawan kartel di tambal ban. Julio pun sempat protes lewat telepon ke bosnya untuk memberhentikan Earl, tapi yang ada Laton malah menyemprot Julio karena menurutnya cara Earl membawa barang sambil melipir ke sana kemari cukup efektif untuk mengurangi kecurigaan polisi. Okay, let me give you a hand here. I'll take the jack. Tata, where are you going? The hotel is right up here. Gutiérrez, cabrón. Caes la pinche boca, ¿me entiendes? He moves his own way. You need to oblige me. Di lain sisi, Louis menemui Bates dan Trevino untuk memberi informasi tentang laporan pengiriman kokain yang tertulis Earl dengan sebutan El Tata atau si kakek, yang menggunakan mobil pick up hitam dan juga memiliki rekor pengiriman terbanyak dibanding kurir lain. Wow. Akan tetapi meski telah mengetahui parkiran hotel tempat COD narkoboy dan juga julukan si kakek beserta jenis mobilnya, Bates dan Trevino masih belum mengetahui siapa kakek ini sebenarnya. I need to document this. I gotta get that back before they know it's gone. Copy, right? This guy's nickname's Tata? So if I can just take it. It's gonna take a second, so just relax. Setelah Bates meminta persetujuan ke atasannya Warren, kepolisian pun mulai menggeledah mobil-mobil pick-up hitam yang seliweran di jalanan. Dan untungnya Earl tetap aman dan berhasil menyelesaikan pengiriman ke-9-nya. Namun setelah itu polisi yang sudah mengendus gudang tempat penyimpanan kokain pun akhirnya datang menyerbu. Pararon otra troca negra. Cabrón, congratulations, my friend. Pledge stash house that might be getting shipped in the next couple of days.
Karena bekerja dengan sangat-sangat bagus dan lancar, bahkan memecahkan rekor pengiriman terbanyak dalam sekali jalan, Laton pun mengundang Earl ke rumahnya di Meksiko. Mereka berdua pun ngobrol ngalor ngidul dan malamnya ada party besar-besaran di sana. Earl pun diberikan 2 cememe oleh Laton untuk menemaninya sampai pagi. Yang jelas mereka bakal beraslole ya kan, udah usia senja masih aja kufur nikmat. Earl, I want to introduce you to somebody. Here, let me grab these lights for you. Please. Alhamdulillahnya berkat uang dari pekerjaan kurir haramnya, Earl bisa membayar biaya kuliah Ginny dan bahkan punya waktu senggang untuk mendatangi acara wisudanya. Seperti biasa, Iris yang masih membenci Earl pun langsung menjauh, sedangkan Mary merasa tidak percaya jika Earl lah yang membiayai kuliah Ginny. Have enough money to finish school? Yeah, thank God. Sementara itu, karena dianggap bersikap terlalu selau juga polisi yang semakin mengendus praktek jual beli barang haram mereka, Laton pun akhirnya dibunuh oleh komplotan anak buahnya yang dipimpin oleh Gustavo. Gustavo yang sekarang mengambil alih kepemimpinan pun mengingatkan pada Julio agar Earl bisa mengirim kokain tepat waktu tanpa mampir-mampir ke tempat lain dan meminta Julio tidak segan-segan membunuhnya jika dia melawan. Pull! He's cracking down. Now I'm gonna rot in prison. So I gotta read him. Everybody gets with the program. When they go away, this goes for your gringo too. No more tardiness. No more going off radar. Everything goes according to plan. Bersama kroco-kroconya, Julio pun pergi menemui Earl di jalan dan membawanya ke sebuah hutan untuk ditunjukkan Paimin yang telah dibunuh. Julio yang sebenarnya sudah berteman baik dengan Earl pun terpaksa mengultimatumnya bahwa pengiriman harus sesuai rute dengan waktu yang telah ditentukan tanpa mampir-mampir sama sekali atau dia akan berakhir seperti Paimin. Earl yang merupakan veteran perang Korea pun sepertinya tidak terintimidasi sama sekali. Dia pun kembali ke El Paso untuk mengambil tugas kurir selanjutnya. I'm more late, shit, Earl. New boss says you show up late again and you're done. All the orders have to be followed to the letter. That's someone who didn't follow orders. Ready for another trip on the mas? Okay. Setelah melakukan pengintaian dan penyadapan secara menyeluruh, Bates dan Trevino mulai memeriksa siapapun yang memakai mobil hitam dan sekiranya terlihat sebagai seorang kurir narkoboy. Tapi tetap aja mereka berdua belum menemukannya. Sampai akhirnya Louis memberi info jika El Tata akan menginap di sebuah hotel malam itu. Bates dan Trevino pun langsung menuju hotel tersebut, mengintai ruangan-ruangan hotel dan menduga jika El Tata adalah seorang mas-mas gym kekar yang membawa sebuah pistol. Gak pakai lama, Bates pun akan meringkusnya dan sempat papasan dengan Earl yang berkata jika dia merasa ilfil melihat mas-mas kekar tersebut karena memukul-mukulkan HP-nya ke mesin es krim. Anak-anak muda itu kok hidupnya nggak bisa jauh dari HP sih, kata Earl. Mendengar itu, Bates cuma nyengir karena omongan Earl terdengar seperti omongan mbah pada umumnya, suka menyinggung orang yang apa-apa pakai HP gitu lur. Lalu dengan yakinnya Bates pun mendekati kamar mas-mas kekar dan langsung menangkapnya bersama Trevino. Avoid some big ass banging his cell phone. I don't know what it is with you. What you say to me? Ternyata mas-mas keker itu hanya membawa sabu sasetan yang beratnya cuma sekitar 15 gram saja, yang mana artinya target mereka El Tata masih belum ditemukan. Ketika Bates akan membawa mas-mas kekar ke kantor polisi, terlihat Earl yang memperhatikan secara diam-diam mobil-mobil polisi dari kamarnya. Yeah, it's less than an ounce, maybe 15 grams. Keesokan paginya, Earl sarapan di warkop dekat sana dan gak sengaja bertemu lagi dengan Bates yang sedang ngopi. Mereka pun sempat ngobrol dan Bates mengeluh jika dia lupa hari itu adalah ulang tahun pernikahannya. Mendengar itu, Earl pun menyarankan Bates untuk lebih memperhatikan keluarga, jangan seperti dirinya yang menomorsatukan pekerjaan ketimbang keluarganya. Setelah itu, Earl pun membayar makanannya dan pergi dari sana tanpa dicurigai sama sekali. Birthday or what? Anniversary. Think about family. Put work in front of family. Here, you keep that. I want to wish you good luck. My daughter won't even speak to me 12.5 years.
Di jalan, Earl ditelepon oleh Ginny yang mengabarkan berita buruk jika istrinya Mary telah dipulangkan dari rumah sakit. Bukan karena sudah sembuh, melainkan kondisi kankernya yang sangat parah dan waktunya sudah tidak lama lagi. Ginny pun memaksa Earl untuk segera datang ke sana, tapi karena sedang OTW ngirim narkoboy sebesar 12 juta dolar. Dengan teganya Earl meminta maaf karena berhalangan hadir, yang pastinya Ginny sangat kecewa dan langsung menutup teleponnya. Setelah melalui banyak pertimbangan, Earl pun akhirnya datang ke rumah menjenguk Mary yang sudah terbaring lemah. Melihat kondisi istrinya, Earl pun luluh dan hanya bisa meminta maaf karena selama ini tidak menjadi suami dan ayah yang baik. Lalu Mary bertanya dari manakah Earl mendapatkan uang banyak akhir-akhir ini, dan Earl pun akhirnya menjawab jika dia sekarang berprofesi sebagai kurir bagi kartel narkoboy. Namun Mary menganggap Earl hanya bercanda dan dia mengatakan bahwa Earl tidak harus menjadi kaya jika ingin diterima keluarganya. Selain itu, Iris akhirnya juga bisa mulai memaafkan ayahnya yang sudah menyesali perbuatannya. You didn't have to get rich for us to want you around. I've become a drug mule and sitting right in the back of my truck. I think you're just a late bloomer. I failed you, Iris. A terrible father, terrible husband. Di lain sisi, preman-preman kartel kebingungan mencari Earl yang tidak menjawab teleponnya, padahal seharusnya dia sudah mengirim kokain 12 juta dolar tersebut. Bates dan Trevino juga telah menunggu mobil hitam Earl di lokasi pengiriman kokain sesuai info dari Louis. Sampai akhirnya Trevino pun mendengar percakapan dari sadapan teleponnya jika para preman kartel sedang memburu Earl dan akan membunuhnya. I don't know where he is either. Said when they find him, they're gonna kill him. It's supposed to be here a day ago. No es, again. Seminggu lebih pun telah berlalu, kartel telah menyebar preman-preman untuk mencari Earl, namun kiriman narkoboy juga belum kunjung datang, bahkan dia juga tidak menjawab telepon sama sekali. Lalu beberapa hari setelahnya, Mary pun mengembuskan nafas terakhirnya tepat di hadapan suaminya Earl. It's all new to me. You're here. You love of my life and the pain. The light that she carried through in soul and her spirit. Setelah itu Earl pergi mengendarai mobilnya dan akhirnya kegep oleh dua preman kartel. Mereka berdua pun segera mengejar Earl dan begitu tertangkap Earl hanya pasrah karena dia memang sengaja mangkir dari tanggung jawabnya mengirim narkoboy karena harus menemani istrinya yang sakit kanker dan baru saja meninggal. Salah satu bang preman yang akan menembaknya pun merasa iba dan menelpon bosnya Gustavo yang akhirnya mengizinkan Earl melanjutkan pengirimannya sampai selesai, namun dia harus disiksa terlebih dahulu. Sementara itu Bates dan Trevino yang mendengar percakapan Gustavo dan anak buahnya langsung melacak lokasi nomor HP tersebut, juga memerintahkan helikopter untuk segera mengikutinya. The life of Mary Stone. My wife, she passed. No, pero his esposa. Need to lock on a GPS now and get the chopper in the air. Earl yang sudah berdarah di endasnya karena disiksa pun lanjut masuk tol untuk mengirim narkoboynya. Tapi lokasinya telah diketahui Bates dan Trevino yang siap menghadangnya di tengah jalan. Begitu pula helikopter beserta kru polisi lain yang sudah berjaga. Setelah berbulan-bulan menjadi kurir narkoboy terbaik, Earl Stone pun akhirnya tertangkap oleh polisi. Hold your hands up! Get out of the car! I want you to take steps back towards me at the sound of my voice. You. Betapa terkejutnya Bates melihat El Tata yang ternyata adalah Earl. Mbah-mbah yang sempat ngobrol dengannya di warkop dan mengingatkan Bates untuk lebih mengutamakan keluarganya daripada pekerjaan. Alih-alih menganggapnya sebagai tersangka kriminal, Bates malah respect dengan Earl yang rela ditangkap tanpa perlawanan dan bahkan menemani istrinya Mary sampai akhir hayatnya. I just got what I damn. In the suit? My ex-wife, you know. Well, you made things straight with your family. I'm glad for you. Di persidangan, tanpa menunggu pengacara membacakan pembelaannya, Earl yang sudah pasrah langsung mengaku bersalah atas semua keterlibatannya dalam pengiriman narkoba. Anak dan cucunya pun sangat bersedih melihat kakeknya masuk penjara. Meskipun Earl bukan ayah dan kakek yang baik, namun dia berusaha memperbaiki kesalahannya dan telah meminta maaf. Sebelum dibawa pergi, Earl pun mengatakan
bahwa saat ini dengan uangnya dia memang sudah bisa membeli apa saja. Tapi ironisnya Earl tidak akan pernah bisa membeli waktu. Yang mana artinya Earl tidak dapat kembali ke masa lalu dan mengulang semuanya dari awal dengan lebih memberi perhatian kepada anak dan istrinya. Earl, don't do that. Guilty, Your Honor. Bailiff, take him into custody. Could buy anything. Could buy time. It's okay. Love you. Film pun ditutup dengan kehidupan Earl di penjara yang berkebun membuat lahan bunga di sana. Get up and go outside and leave it up to him. Buyar, sungguh-sungguh film yang ironis tapi sangat menawan ya kan? Lanjut kita ke closing lur. Film ini berdasarkan kisah nyata dari mantan veteran Perang Dunia Kedua lur, yang menjadi kurir narkoboy untuk kartel Sinaloa yang paling tertua dan paling produktif bernama Leo Sharp. Ini nih fotonya nih. Sedikit fakta menarik lur, bahwa saat ditangkap pada tahun 2011 Mbah Leo sudah berumur 87 tahun dan sedang mengantar 5 tas berisi kokain. Tapi akhirnya dia dibebaskan dari penjara di tahun 2015 karena sakit keras, dan setahun berikutnya dia meninggal tepatnya di usia 92. Ngeri-ngeri sedap ya kan. Apapun itu, film ini gila keren banget lur. Karakter Mbah Clint Eastwood epic banget sih sumpah. Dialog-dialognya kuat, nuansanya tuh cakep banget, ditambah bumbu drama keluarga yang jelas pesan moralnya sangat dirasakan oleh seluruh manusia, yaitu memilih antara pekerjaan atau keluarga. Umur tidak menghalangi produktivitas. Dan di akhir kita diperlihatkan bahwa tidak butuh uang banyak untuk bisa bahagia lur. Jadi buat Anda yang dikit-dikit quarter life crisis saja sudah ngeluh lah, Mbah Satu ini gimana coba? Jangan manja dong Anda. Assalamualaikum.